Oke, selamat pagi Bu Farida. Ya, Mohon izin Bu Farida mengganggu waktunya pagi hari ini kaitan dengan tugas saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan guru perwira angkatan 8. Di sini saya ada tugas untuk melakukan diskusi atau wawancara dengan ibu kepala sekolah kaitan dengan dilema etika. Mohon izin sebelumnya Ibu, selama ini Ibu kan menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Ibu? ini yang tahun kelima. Oke, berkaitan kalau Ibu kan sudah tahun kelima dan sudah luar biasa sekali. Cukup tua. Belum Ibu. Gini Ibu, pernahkah Ibu mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah selama 5 tahun ini? Oke. Dilema etika itu pastinya bisa dibilang sebenarnya dalam keseharian itu kita menghadapi dilema etika itu banyak. Tapi dalam hal ini kita bicaranya tentang hal-hal yang hubungannya dengan kedinasan ya. Tentunya juga pernah gitu, baik di sekolah yang dulu atau yang sekarang itu pastinya menghadapi dilema etika dalam menjalankan tupoksi sebagai kepala sekolah itu juga tidak terhitung gitu Pak ya. Kalau selama 5 tahun dan banyak sekali mengalami apa itu pengambilan keputusan atau dilema etika, mungkin bisa diceritakan, mohon maaf ya Ibu, bisa diceritakan salah satu saja kasus yang pernah Ibu alami mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Iya. Kasus yang pernah saya alami itu adalah disiplin pegawai. Jadi disiplin pegawai itu hal yang harus, tetapi di sisi lain itu kan kasihan. Nah, itu kan kasihan dan sebagainya. Tapi tentu saja kita sebagai leader, sebagai pemimpin harus segera mengambil keputusan agar tidak salah. Jadi saat itu ada seorang guru yang sudah berkali-kali dipanggil, dibuatkan berita acara di Capdin dan akhirnya juga sampai ke BKD karena masalah presensi. Dan itu kan kalau sudah menyangkut kedisiplinan itu kan itu harus tidak pilih ditawar. Tetapi di sisi lain Bufa kasihan karena apa? Orang tidak tahu kalau yang bersangkutan itu dalam tanda kutip jiwanya itu sakit. Nah, kalau secara kedinasan orang BKD juga tidak mau tahu karena apa? Secara legal formalnya tidak ada yang menjelaskan kalau yang bersangkutan itu ada gangguan di jiwanya. Jadi tiba-tiba nanti nyanyi-nyanyi sendiri atau teriak-teriak sendiri, katanya ada yang mengejar-ngejar dan sebagainya, dan tiba-tiba nanti dia keluar dari sekolah jalan entah kemana, akhirnya orang tahu absen. Nah, Bufa kan secara pribadi ya nggak bisa ngontrol dia setiap saat seperti apa. Nah itu, jadi saat dihadapkan pada hal seperti itu kita harus segera mengambil keputusan. Jadi sebelum apa itu kita melakukan observasi dulu. Iya. Jadi tidak langsung ngejat kamu salah, itu enggak. Dan saya juga tidak langsung mensupport mentang-mentang saya nanti takut sama BKD ini terus nanti harus seperti ini di BKD, enggak. Tapi harus observasi dulu, harus tanya, wawancara ke sana sini sebelum Bufa melihat sendiri dan membuktikan sendiri. Baru nanti ambil solusinya seperti apa. Kalau setelah melakukan observasi seperti itu kan Ibu kalau sudah memberikan wawancara dengan orangnya, memberikan informasi ke BKD. Kalau sebenarnya pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus tersebut, prosedurnya itu harus seperti apa? Kalau prosedurnya tentu saja kalau secara kedinasan itu dalam tanda kutip kalau Ibu harus membela orang tersebut itu pastinya harus ada legal formalnya. Contoh misalnya surat keterangan yang menjelaskan yang bersangkutan ini benar-benar sakit jiwa melalui berbagai tes. Tapi itu kan tidak mungkin. Jangankan ngajak dia, di keluarganya saja dia ternyata tidak diterima. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya negosiasi itu tadi.
saya jelaskan ke Capdin, kemudian saya akhirnya membawa psikolog yang menjadi saksi ya, menjadi saksi bahwa si ibu ini memang benar-benar sakit. Cuman secara legal formal untuk rumah sakit dan sebagainya melakukan tes ini tidak mungkin, yang bersangkutan aja tidak mau. Nah itu benar-benar tak lakoni dewe, saya nyari pendampingan sendiri sampai pemeriksaan dan sebagainya itu Pak mendampingi dan akhirnya juga bisa mengerti mereka. Berarti menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya langsung memutuskan saja, tapi Iya. sampai mendalam, sampai Iya. seperti itu melakukan pendampingan. Iya, kita tidak bisa melihat hanya permukaannya saja. Jadi kalau teknik coaching ya, di guru penggerak itu ada teknik coaching, itu sangat membantu. Kita nggak usah mengecat orang, kamu salah gini enggak, tapi kita ajak ngobrol, nanti akan keluar sendiri. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi Bufa, bagaimana akhirnya dalam tanda kutip pelan-pelan sembuh itu sampai sekarang hubungannya dengan Bufa meskipun sudah pindah itu tetap baik dan sebagainya. Itu yang pengalaman luar biasa yang bagi saya menambah kedewasaan kita sebagai seorang pemimpin. Tanggapan dari dinas berkaitan dengan apa itu keputusan atau pendampingan yang dilakukan itu terhadap salah satu itu, adakah tanggapan positif negatif? Iya, kalau negatif pastinya awalnya ada ya. Karena apa? Seorang kepala sekolah itu kan akan menjaga nama baik sekolah, juga akan melindungi anak buahnya dimanapun dia berada. Leader yang baik itu dia tidak akan menyalahkan, tapi mencari solusi. Nah, taunya dinas kan, oh iya aja ini supaya sekolahnya tuh dapat nilai ini, dapat kedisiplinannya tinggi gitu. Tapi itu tadi dengan negosiasi, dengan kita berdiskusi, dan itu nggak hanya nggak hanya sebatas kata orang yang lambi, tapi ini loh saya bawa evidence-nya, WA-nya saya perlihatkan, bukan WA ke Bufa saja ya, WA ke teman contoh. Jadi dia pagi-pagi gitu WA ke teman, Pak, Niko tuh gini pulau, enten pulang ini. Nah, jadi hal-hal sepele kayak gitu itu dijadikan evidence, dijadikan bukti kalau memang yang bersangkutan ini butuh pendampingan. Akhirnya kan akan paham semuanya, oh iya ternyata Bufa ini nggak hanya melindungi mempertahankan kedisiplinannya, tapi realitanya seperti itu, didukung data-data seperti ini, dan akhirnya mereka justru salut bagaimana Bufa benar-benar mendampingi dari A sampai Z, benar-benar mau naik ke mobil aja, wah leku ngerayu-ngerayu kayak mulai. Terus mereka ngelihat sendiri di Capdin itu waktu mau keluar dari ruangan, wes arep melayu sek bedal. Kula aja ngojek mawon, anu nggak mau sama Bufa. Wes tak oyak, tak peluk, tak lebokke mobil kayak gitu. Berarti apa strategi yang dilakukan Bu Farida dengan melakukan pendampingan pribadi, pendampingan psikolog itu cukup efektif juga. Cukup efektif. Jadi kalau kita ingin orang lain itu, mohon maaf ya, manut dengan kita, itu kita nggak perlu pakai teriak-teriak, nggak perlu kita bicara ini aturannya seperti ini, enggak. Tapi sentuh hatinya, ya sentuh hatinya, kemudian ajak dia berdiskusi, tidak kita ngajak kamu salah ini, jenengan kok iso dikandani. Terus apalagi orang dewasa itu ora zaman kayak gitu. Itu kan kalau dinas kan bisa menerima itu. Kalau di sekolah ibu dulu kan mungkin warga sekolahnya banyak ya Bapak Ibu. Iya. Adakah tanggapan dari warga sekolah lain berkaitan pengambilan keputusan yang dilakukan? Kalau dari warga sekolah sendiri aja pro kontra itu banyak ya. Jadi Bufa itu kok ngurusin yang kayak gitu, apa ora ono gawean sing wong itu edan kawit biyen yo wis ben ditanggung, wong keluarganya aja nggak mau ngurus. Nah itu tugas kita sekarang bukan hanya mengedukasi yang korban, tapi orang-orang di sekitarnya itu harus kita edukasi. Coba kalau kamu di posisi ibu itu, apa yang kamu rasakan? Bayangkan saat keluarganya wis orang peduli, kok kita akan ikut-ikutan nggak peduli. Nah itu yang harus kita sampaikan ke orang-orang di sekitarnya supaya support system itu sangat penting. Berarti itu merupakan salah satu tantangan ya. Iya. Jadi bagaimana kita membentuk support system supaya orang-orang di sekitar kita itu juga mendukung, itu tantangan yang luar biasa karena harus menyatukan banyak isi kepala. Luar biasa sekali ya Bu. Ternyata menjadi seorang pemimpin tidak semudah itu, ternyata harus banyak pengalaman, semakin banyak pengalaman. Iya, dan banyak lagi ya kasusnya ya. Ini mungkin yang paling mendalam kalau di saat tertentu juga ini
seorang pemimpin itu harus plus, yaitu ada kasus perselingkuhan, singkonon sungsur ini itu kan dilema etikanya luar biasa. Kalau saya melaporkan, kok guruku kehilangan pekerjaan, burung keluarga kono, nah itu harus benar-benar kita itu tadi kita mengambil kebijaksanaannya itu harus benar-benar kita pikirkan secara hati nurani, secara etika bagaimana. Oh iya nih etika itu sudah benar-benar salah, tapi gimana dampaknya kalau saya mengambil keputusan di kedepannya. Jadi kenapa leader itu harus visioner gitu. Visi kedepannya. Visi kedepannya harus melihat. Ya kalau ini saya selesaikan sekarang, oke, kasus perselingkuhan selesai. Tapi dampaknya gimana? Ke anak-anaknya gimana? Ke karirnya gimana? Kalau sekarang ini apakah dari ibu itu ada jadwal tertentu? Misalkan sekarang kan ibu menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini, ya. Apakah ibu memiliki jadwal tersendiri mengenai pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita ini? Iya, kalau secara umum ya itu staff itu pasti ya sebulan sekali itu harus kita ketemu. Di situ ada kajur, ada waka, itu apa sih masalah dari bawah gitu ya. Dan setelah itu di breakdown. Kalau misal nih di kesiswaan ada masalah yang urgent, maka saya akan meminta kesiswaan untuk mengumpulkan, terus kita ngobrol. Oh ada humas, ada yang urgent, kita harus kumpul dulu gitu. Tetapi pesan saya ke Pak Yud, kalau ada masalah di depan mata kita yang tiba-tiba kita menemui masalah seperti itu, jangan pernah menegur di depan banyak orang atau saat itu juga. Jadi kita harus menunggu dia lerem baru kita panggil. Misalnya ya, terus ketemu pengen ngomong nih sama guru yang bersangkutan, kejadiannya pagi tadi, jangan langsung siangnya, oke mungkin nanti mau pulang atau besok pagi. Jadi itu strategi yang saya lakukan dan itu efektif. Dilapori langsung, pemimpin itu nggak boleh menahan, mengontrol emosi. Ya, kontrol emosi, harus tahu situasi, harus rekonsolidasi gitu. Terakhir Mbak, ibu sebagai seorang pemimpin yang sudah di mata ini, saya ingin tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi ibu itu bisa mengatasi dilema etika atau pengambilan keputusan yang dilemanya kan cukup luar biasa ya, karena itu berhubungan dengan seluruh warga sekolah, dengan dinas, dengan keluarganya, dan pro kontra itu kan pasti ada. Jadi strateginya tadi selain tadi visioner dan menahan emosi, saya rasa ini ya, seorang pemimpin itu harus banyak berliterasi. Itu yang literasi itu kan nggak hanya membaca ya. Saya ngobrol sama Pak Yud ini, itu literasi saya juga bertambah. Kemudian kita melihat kasus apapun tuh literasi kita bertambah. Maka pentingnya seorang pemimpin itu banyak berliterasi, membaca-baca. Oh teknik coaching tuh kayak gini toh. Oh kalau kita mau pendekatan psychological view ke orang tuh kayak gini toh. Jadi itu pentingnya. Kalau pemimpin hanya biasa saya biasa dihargai, saya ini itu saya harus kayak gini, nggak akan jadi. Ya dan itu bisa dilihat kok. Gitu ya. Oke, terus semangat ya. Iya, harus berliterasi. Kasus-kasus ini tuh kita jadikan pelajaran gitu. Terima kasih Mbak. Kalau terakhir lagi saya jadi sangat tertarik itu terakhir terus dari pengambilan keputusan yang tadi berkaitan dengan salah satu guru tadi, berarti Ibu tetap mengambil keputusan, hasil akhirnya seperti apa itu? Yang tadi. Kalau hasil akhirnya alhamdulillah yaitu dengan negosiasi, diskusi, kita duduk bersama, komunikasi yang efektif, akhirnya BKD bisa memahami, di sekolah juga dia makin teratasi. Jadi ada sisi positifnya. Kalau itu tidak di blow up oleh BKD, mungkin teman-teman di sekitar itu nggak saya openi gitu ya. Jadi komunikasinya terjalin baik. Kemudian kalau si ibu ini dan itu tuh langsung wah nih kok, karena yang bisa menenangkan memang saya, yang bisa menenangkan si ibu itu saya, keluarganya nggak peduli. Berarti pengambilan keputusan yang dilakukan itu tepat ya? Alhamdulillah tepat, dan sampai sekarang masih komunikasi dengan baik, dan saya selalu mengingatkan Bu, Anggis, pokoknya ini obatnya dinilai. Saya bahkan berhasil membawa dia ke psikiater itu berobat rutin. Mungkin
gitu Mbak. Terima kasih Oke, atas maaf ya, diskusinya harus pagi hari ini. Mohon maaf ya, bila kurang lebihnya. ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas lagi Mbak. Selamat siang Bu Sri Ismayani. Ya, Pak. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Seperti tadi saya sudah mengirimkan satu kepada Ibu bahwa pada siang hari ini saya akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Ibu hari ini ada kegiatan lain atau sedikit sibuk atau sibuk sekali? Enggak, biasa saja karena tidak ada kegiatan di luar jadi tetap di. Berarti memang tepat ya hari ini saya membuat janji kepada Ibu. Jadi seperti ini Bu, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suyitno. Kebetulan saya saat ini sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak Ibu, dan dalam kegiatan calon guru penggerak ada suatu sesi yang bagaimana saya harus berdiskusi dengan Ibu atau Bapak Kepala Sekolah di yang pertama di sekolah saya sendiri di SMK Negeri 1 Tengaran, dan yang kedua adalah kepala sekolah dari sekolah di luar sekolah saya. Jadi kebetulan tadi pagi saya sudah membuat janji kepada Ibu dan Ibu bisa. Seperti itu. Mungkin gitu gitu. Sebelum kita mulai, kita yang di sini adalah kita akan berdiskusi tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Jadi dilema etika dalam pengambilan keputusan itu adalah saat kita mengambil keputusan, dua keputusan. Jika kita mengambil keputusan A itu sudah benar, tapi kalau kita mengambil keputusan B itu juga benar. Seperti itu. Bisa dipahami, mohon izin ya Ibu, mohon maaf sekali. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kalau Ibu itu menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Saya per Juli 2019, berarti kurang lebih 5 tahun ya Pak. 5 tahun itu kan sudah waktu atau waktunya kan sudah sangat panjang gitu Bu. Kalau udah selama 5 tahun ini Ibu, pernahkah Ibu mengalami atau mengambil keputusan yang menurut Ibu itu dilema etika? Seperti saya sampaikan tadi, dilema etika adalah pengambilan keputusan yang dua-duanya itu benar, seperti tapi bagaimana ya? Pernah nggak Ibu seperti itu? Ya selama 5 tahun ini jelas pernah toh Pak. Itu katanya itu kan di sini juga ada guru Pak. Guru itu ada 3. Cuman yang satu itu sejak 1 tahun terakhir ini itu sudah kayak mau berangkat mau enggak gitu. Ini sudah hampir 1,5 bulan itu enggak berangkat. Nah dengan demikian kan saya dengan pertimbangan dengan dewan guru itu mau mengambil langkah bagaimana gitu toh. Setelah hampir langkah itu mau saya terapkan, tiba-tiba guru itu masuk kembali dan sekarang sekitar hampir 10 hari ini tuh aktif kembali Pak. Seperti itu. Jadi itu memang benar-benar buat pusing ya karena sudah kurang lebih 1,5 tahun seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Jadi ada salah satu guru, karena kebetulan di sini tadi berapa Bu jumlah gurunya? 3 guru sama saya jadi 4. 3 guru sama Ibu Kepala jadi 4 ya. Jadi ada guru yang tingkat motivasi atau kehadiran ke sekolahnya itu menurut Ibu kurang baik ya. Tapi akhir ini sudah hampir 2 minggu atau 2 bulan Ibu? Sekitar 10 hari ini Pak. 10 hari ini. ini. Berarti ini maksudnya kasusnya masih anak ya Ibu ya. Itu sekarang aktif lagi. Kalau menurut Ibu dengan kasus seperti itu bagaimana? Langkah-langkah Ibu atau pernah melakukan treatment kepada yang bersangkutan ya? Jadi kan ini sudah lama sekali Pak, sehingga itu sudah kami kasih masukan, terus tata cara aturan menjadi guru kan seharusnya dia juga sudah jelas ya, karena pada dasarnya dia juga lebih lama dari saya mengampunya seperti itu. Cuman ya masih saja seperti itu Pak. Jadi ketika berkali-kali ketika kita itu mau mengambil keputusan yang menurut saya dan para dewan guru itu sudah benar, dia mulai aktif lagi. Seperti itu sudah sering terjadi. Berarti tidak hanya waktu ini saja. Lalu pernah nggak Bu ada langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menangani Ibu guru? Ibu ya itu. Ada langkah-langkahnya Ibu pernah melakukan treatment atau langkah-langkah seperti apa?
pernah juga itu kan karena lembaga saya ini ada di naungan Yayasan PKK nggih. Jadi kita komunikasi juga sama dari pihak yayasan, Pak. Cuman kalau dari pihak yayasan itu harus mempertahankan. Jadi ibu itu harus dipertahankan dulu karena kalau di lembaga TK itu mau mencari guru susah dengan mohon maaf nggih, kan beda sama SD SMP yang bisa dikatakan gaji itu kan memang ada jelas. Ini kalau di TK itu kan sangat minim nih, kayak kayak orang sambatan lah istilahnya. Jadi kalau dari yayasan itu suruh mempertahankan dulu. Tapi kalau dari kebijakan kami para dewan guru dan saya yang di sini sebagai kepala sekolah nih Pak, itu kan kami sudah kayaknya itu guru ini tuh sudah enggak, memang apa enggak niat atau gimana kayak gitu loh Pak. Jadi kan langkah kami sejauh ini masih seperti itu karena ini juga masih belum begitu terselesaikan loh Pak. Berarti ibu pernah melakukan tindakan yang Iya. mengkonfirmasi ya saya begini ya. Ibu pernah melakukan pemanggilan, melakukan komunikasi dua antara ibu dan guru tersebut, juga sudah mendiskusikan dengan yayasan di sini. Yayasan di sini maksudnya ada desa gitu. Yayasan Oke. desa. Oke. Tapi tanggapan dari yayasan dan teman-teman ibu mengenai sikap atau kedisiplinan guru tersebut ada? Kalau dari teman guru nih, yang pertama jelas mereka cemburu sosial Pak. Karena kan yang dua aktif gitu ya, tidak aktif terus berangkat, juga yang satu itu kan nggak aktif Pak, sehingga dari temannya kan cemburu sosial sudah pasti. Dia juga mendapatkan insentif juga kan dari desa juga mendapatkan, kebetulan dari dinas juga sudah mendapatkan insentif itu berjalan lancar. Untuk kegiatan di sekolahan kan banyak sekali Pak, selain mengajarkan ya sama di bagian dia mengerjakan sesuatu itu dia nggak ikut seperti itu. Jadi kan juga cemburu sosial. Cuman yang jadi permasalahan itu dia seolah-olah masih dipertahankan oleh yayasan gitu. Oh, jadi yayasan dalam arti mempertahankan, karena dalam ibu tadi mengatakan bahwa cari guru di TK itu kan sulit, jadi yayasan mempertahankan. Tapi kalau ibu mengatakan tadi di awal bahwa harusnya ini kan sudah tahu sebagai seorang guru itu aturannya seperti apa, harus bagaimana sudah tahu. Berarti itu yang menjadi dilemanya tadi di situ. Iya, betul sekali. Dari hal-hal tersebut ibu, langkah apa yang menurut ibu efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau langkah yang efektif itu, ini saya baru rencana ya Pak, karena kan masalah ini masih saya tangani sampai saat ini kan belum selesai. Karena ini masih hangat ya. Masih hangat. Mungkin nanti itu saya akan sharing dulu deh sama teman-teman kepala sekolah bagaimana gitu, nanti saya cari, tetap akan saya upload juga ke yayasan. Kalau masih belum bisa, mungkin jalan yang terakhir, tapi saya kan sudah berusaha Pak, ini karena sudah lama sekali saya sudah berusaha, saya juga awalnya juga sudah komunikasi mata-mata sama ibu yang bersangkutan, hasilnya masih sama seperti itu. Kemungkinan nanti saya akhir-akhirnya saya juga mau lapor ke Korwil, ke pengawas gitu, minta pendapat dari pengawas TK bagaimana kalau menghadapi situasi seperti ini. Tapi itu menurut saya karena sudah mentok nih Pak, kita sudah komunikasi sama yayasan seperti itu kan, ya gimana mungkin seperti itu. Oh, selain di bawah naungan desa, ternyata walaupun ini negeri atau tidak sih ibu? Belum ya, swasta ya, berarti tetap berenang di Korwil ya, seperti itu. Okay. Kalau dari kasus ibu tadi kan seperti itu ya Bu. Lalu tantangan ibu sebagai seorang pemimpin seperti itu dalam saat mendapatkan kasus-kasus seperti ini, itu tantangannya seperti apa? Tantangannya kalau menurut saya itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar yang saya ampuh. Jadi mungkin kepala sekolah yang lain itu belum tentu mengalami seperti saya gitu. Jadi saya memang harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan entah itu bekerja sama dari teman mungkin atau dari Korwil, itu saya harus berusaha bagaimana nanti hasil yang paling baik tapi tidak menyakitkan dari berbagai pihak gitu loh Pak gitu. Dan saya seandainya nanti itu bisa harapan saya tercapai, hal tersebut tercapai, itu merupakan tantangan yang tidak dimiliki orang, dan saya insya Allah merasa bukan gimana mau dibilang bangga ya, pokoknya saya bisa bersyukur gitu Pak menurut saya. Jadi saat ibu mengambil keputusan dan keputusan ibu itu benar dan ternyata itu bisa diterima kepada seluruh teman-teman dan juga
yayasan seperti itu menjadi sebuah kepuasan buat kita Kepuasan. sebetulnya, apalagi sebagai kita seorang pemimpin mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan itu gitu. Lalu dari cerita ibu tadi, akhirnya ibu mohon maaf sekali hasil dari mengatasi sebuah masalah tersebut itu keputusan apa ini? Ini kan belum selesai Pak, ini Iya. masalah ini masih saya tangani sampai saat ini nggih. Dan maksud Bapak harapan saya akhirnya gitu ya? Iya, akhirnya mungkin kan ibu sebagai seorang pemimpin kan tidak mungkin masalah ini nanti kan kemarin sudah berlarut-larut hampir 1 tahun kurang seperti itu kan tidak mungkin menjadi 2 tahun. Keputusan apa yang nanti akan? Kalau saya karena waktu 1,5 tahun itu bukan waktu yang pendek ya Pak ya. Nanti keputusan saya setelah saya komunikasi dari korwil itu mungkin ibu itu saya minta untuk resign dulu Pak. Mungkin keputusan saya harus resign dulu gitu. Dan semoga saja dengan saya meminta resign itu nanti dia ini kan sudah masuk sekitar 10 hari Pak nggih. Harapan saya nanti kalau memang saya ambil ibu ini untuk resign, dia mau bisa menetap gitu. Tapi saya tetap dalam hati saya, hati kecil saya itu tetap ibu itu tetap mengajar Pak gitu. Karena kalau di desa itu memang susah sekali mencari guru itu memang benar ya. Itu memang sebuah dilema buat saya nggih. Kadang saya merasa udah ini pokoknya ibu ini harus saja. Tapi dalam hati kecil saya sudah hampir 5 tahun berbulan dengan dia dan memang saya kan punya 3 kelas nih Pak. Kalau ditinggal 1 ya memang nggak bisa juga gitu Pak. Gimana nanti kita lihat aja kedepannya nanti kita lihat saja bagaimana gitu Pak. Jadi intinya ibu tetap akan mempertahankan dia menjadi guru di sini, tapi dengan strategi ibu mencoba membuat efek jerah seperti itu dengan mohon maaf ibu Anda terpaksa harus istirahat di rumah dulu kalau seperti itu begitu. Tapi itu hanya sebuah gertakan atau sebuah untuk membuat efek jerah saja mungkin. Karena saya yakin ibu dengan membuat keputusan seperti itu saya yakin nanti orang itu akan masuk lagi. Ya, itu harapan saya. Tapi kalau nanti memang ternyata ibu tetap memilih keluar atau ya itu kan sebuah keputusan dia seperti itu. Luar biasa sekali kasus ini. Dan ini memang mungkin tidak semuanya bisa mengambil keputusan atau berani mengambil keputusan tersebut. Ibu mohon maaf, selama ibu menjadi kepala sekolah 5 tahun ini, adakah jadwal khusus misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali ibu melakukan penyelesaian masalah yang terkait dengan terkait? Kalau jadwal memang belum ada Pak, dan saya juga belum ada rencana untuk membuat jadwal seperti itu. Tapi ketika ada kasus itu saya memang berusaha secepat mungkin untuk menangani Pak. Karena kan kasus juga tidak hanya satu ini saja Pak. Cuman yang saya anggap paling dilema juga kasus ini loh Pak. Ini kan sudah 1,5 tahun gitu. Dan alhamdulillah kalau kasus-kasus yang lain saya sesegera mungkin saya tidak menunda-nunda untuk memecahkan masalah. Karena kan masalah selagi saya itu intern dengan masalah itu bisa saya kerjakan, saya melakukan dengan tanpa takut tangan dulu gitu. Tapi kalau misalkan masalah sudah
Pak biar tidak